kehilangan uang itu dicuri sama teman sendiri, pernah lah kekurangan beras, bahkan pernah minum air keran ketika sudah tidak mampu beli air galon seperti itu. Ada nggak sih orang spesial nih Waduh, selama kuliah ini? spesial. Nah, tidak cari ketampanan Iya, laki-laki, betul. percuma ganteng kalau nggak punya uang seperti itu kan. Nah itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bising Bincang Asik bareng Dara. Kita kedatangan tamu yang spesial, salah seorang mahasiswa yang cukup famous di kampus IAIN Kendari. Ini dia Kak Freddy Muhtar Lutfi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ada baiknya, ada tidaknya. Ya seperti itu. Lagi sibuk apa nih sekarang Kak? Ya seperti biasa, yang namanya mahasiswa akhir pasti lagi sibuk bimbingan skripsi, cari dosen sana sini, revisi sana sini, seperti itu. Semoga lancar ya Kak. Amin. Nanti pasti kalian juga akan rasakan bagaimana capeknya, sibuknya ngurus skripsi itu. Iya betul banget, ada masanya. Iya. Nah sebelum kita lanjut di Bincang Asik kali ini, Dara akan memperkenalkan Kak Freddy Muhtar Lutfi ini. Kak Freddy Muhtar Lutfi pernah juara 2 bersama tim di Lomba Vlog Moderasi Beragama se-Indonesia Timur yang diadakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada tahun 2021, kemudian terpilih menjadi salah satu mahasiswa perwakilan Racana Sultan Kaimuddin IAIN Kendari pada ajang perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan yang diadakan di Palembang pada tahun 2021, kemudian masuk ke dalam 10 besar lomba film pendek yang diadakan di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2022. Nah, tema kita malam ini adalah Bincang Asik bersama mahasiswa rantau. Dari temanya aja pasti teman-teman sudah tahu kalau Kak Freddy ini bukan dari Kendari. Ya. Dari mana kita Kak? Saya berasal dari Kabupaten Buton Utara, lebih tepatnya di Ereke. Di Ereke. Nah, dari Ereke ke Kendari berapa lama perjalanan Kak? Kalau untuk ke Kendari sendiri dari Ereke itu bisa lewat 2 jalur. Jalur darat dan juga jalur laut, naik kapal laut kan. Kalau untuk jalur kapal laut sendiri itu bisa menempuh jarak sekitar 4 jam. Kalau lewat darat itu sekitar 6 sampai 7 jam. Lewat darat pun juga itu tetap harus naik ini, kapal feri. Oh, kapal feri. Seperti itu. Cukup lama ya, 6 jam itu. Iya. Karena dia kan beda pulau. Iya, beda pulau. Setelah perjalanan jauh lewati gunung, hutan lembah, nanti ya akan dengan segala macam jenis jalan. Dengan segala jenis macam bentuk jalan. Kalau di Butur sendiri mungkin ini ya terkenal dengan jalannya yang sangat ekstrim, apalagi saat musim hujan. Iya. Nah, kenapa memilih kampus IAIN Kendari sebagai tujuan dengan jurusan yang saat ini ditekuni? Kalau mau dibilang tujuan, kampus IAIN Kendari sendiri sebenarnya bukan tujuan utama saya untuk berkuliah di sini. Pertama, saya mendaftar di kampus UIN Alauddin Makassar hanya karena banyak kendala yang tidak diduga dan memutuskan akhirnya mencari kampus lain yang berbasis Islam. Setelah searching ternyata ada beberapa kampus di Sulawesi Tenggara sendiri seperti Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, dan IAIN Kendari. Dan saya memutuskan untuk kuliah di IAIN Kendari itu karena ada senior waktu SMA. Katanya kalau mau cari kampus Islam yang lumayan terkenal, yang lumayan besar itu di IAIN Kendari. Dan akhirnya saya sendiri juga memutuskan untuk berangkat ke IAIN Kendari sendiri. Pada waktu itu sudah hampir minggu-minggu terakhir penutupan pendaftaran mahasiswa baru di IAIN Kendari. Oh, jalur mandiri ya? Jalur mandiri? Jalur ini, apa sih jalur yang kedua? UMPTKIN. Kalau di PTK itu namanya dia UMPTKIN. Terus untuk jurusannya sendiri Kak, kita masuk ke jurusan apa? Jurusan KPI dong. Jurusan KPI. Tapi untuk pilih jurusan KPI itu sebetulnya butuh perjuangan untuk saya, apalagi orang tua saya itu awalnya menginginkan saya untuk masuk ke jurusan yang berbau dengan keguruan seperti itu, dan saya rasa saya tidak punya basic sama sekali untuk masuk ke jurusan seperti itu. Mama saya bilang,
kamu ambil jurusan yang di keguruan saja. Dia menyarankan jurusan bahasa Inggris pada waktu itu. Kalau di Yan Kendar sendiri dikenal dengan nama tadris bahasa Inggris Iya, ya. tadi sebenarnya. Untuk jadi ini pilihan pertama. Pilihan pertama. Iya. Kemudian yang kedua? Yang kedua apa ya, lupa juga soalnya sudah 4 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, sudah lupa juga. Dan saya memilih jurusan KPI. Sebetulnya saya juga kurang tahu sebenarnya apa sih jurusan KPI, karena saya juga sebenarnya agak bingung, terlalu banyak jurusan di IAIN Kendari yang tidak familiar nama-namanya, beda dengan kampus lain yang nama jurusannya pendidikan bahasa Inggris atau ilmu komunikasi, jurnalistik. Sementara di IAIN Kendari itu kan agak beda ya. Iya, agak beda. Iya, agak beda. Seperti itu. Jadi saya tertarik dengan satu program studi itu komunikasi dan penyiaran Islam. Sementara saya juga dulu mau kuliah di UIN Alauddin itu mau ambil jurusan di bagian jurnalistik. Dan komunikasi juga kan bagian dari jurnalistik. Dan akhirnya memutuskan untuk memilih program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Setelah lolos, mama tanya, "Kok kamu lulusnya di situ?" Ya, saya jelaskan karena memang saya tidak punya basic untuk menjadi seorang guru, dan saya dari dulu tuh lebih tertarik ke bagian ini yang berbau jurnalistik, media. televisi, intinya media seperti radio atau bagian kehumasan lah yang seperti itu. Ya mau tidak mau harus tetap lanjut di jurusan yang saya pilih, dan mama saya juga alhamdulillah dengan segala perjuangan saya menjelaskan kenapa mengambil jurusan itu, dan alhamdulillah Mengerti dan ya, alhamdulillah direstui. mengerti. Alhamdulillah mengerti dengan sendirinya, karena ya orang tua juga tidak mau memaksakan, yang penting saya bisa menjalaninya dengan baik. Baik, Kuliah ya serius. Nah, Kak Freddy ini kan dari Buton ya tadi ya? Buton Utara. Iya, Buton Utara. Nah, itu di sini itu sendiri atau ada keluarga mungkin atau bersama teman-teman atau gimana? Kalau awalnya dari kampung itu datang ke Kendari hanya beralamatkan rumah keluarga yang di sekitaran kampus, dan alhamdulillah ketemu dan tinggal bersama mereka sekitar beberapa bulan dari awal masa pendaftaran, masa tes sampai akhirnya alhamdulillah lulus. Saya itu orang yang jarang pulang kampung. Oh, jarang banget. Iya, pulang kampungnya itu setelah libur semester. Teman-teman yang lain setelah PBAK Iya. pada sibuk pulang kampung, rindu orang tua atau rindu keluarga lah istilahnya. Kalau saya pulang kampung kan butuh sewa lagi, apalagi jauh berjam-jam di perjalanan kan. Bagaimana sampai akhirnya terpilih menjadi perwakilan juga pada lomba vlog moderasi beragama dan lomba film pendek ini? Untuk bisa mengikuti lomba-lomba seperti itu tentunya butuh skill juga. Ya, skill. Butuh skill apalagi di ini film pendek atau yang vlog moderasi beragama tadi kan butuh skill bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan kamera atau apa, itu semua saya pelajari di komunitas Prodi KPI itu sendiri. Jadi awal mulanya semua basicnya saya belajar di situ, dan selebihnya saya explore sendiri. Jadi sejak maba itu sudah memberanikan diri untuk ikut beberapa organisasi Iya, atau komunitas karena ya? jujur saya orangnya yang lebih suka belajar di luar dibandingkan di kelas. Oh, Jadi saya rasa belajar di komunitas dan juga di organisasi itu adalah hal yang sangat berimpact terhadap diri saya sendiri, karena jujur saya itu orang yang sangat cepat bosan belajar di kelas dengan materi-materi yang berdiskusi yang seperti itu saja. Dari awal masuk kuliah saya memutuskan harus masuk ke organisasi, dan untuk penunjang di prodi juga agenda komunitas, jadi memutuskan masuk untuk komunitas dan juga organisasi. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang explore diri nih, ada nggak tips atau motivasi untuk teman-teman di rumah supaya berani untuk mengeksplor diri mereka gitu? Untuk explore diri sendiri sih itu tergantung dari masing-masing sih. Harus percaya diri. Itu. Percaya diri. Inti dari explore diri itu adalah percaya diri. Self esteem kita itu harus tinggi.
Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut untuk belajar hal baru, itu saja. Sebagai mahasiswa rantau, pengalaman-pengalaman yang menarik, kayak biasa kan anak rantau itu ada kekurangan uang kiriman kah atau bagaimana gitu. Iya, 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 iya. Pastinya untuk semua teman-teman yang merantau juga saya rasa punya pengalaman yang berbeda-beda ketika di perantauan. Perantauan. Dan untuk saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah merasakan ya. Kalau untuk saya sendiri, karena saya memutuskan untuk ngekos, pasti pernah lah kekurangan beras, bahkan pernah minum air keran ketika sudah tidak mampu beli air galon seperti itu. Itu pasti pernah, dan itu sudah menjadi hal yang menarik, cerita yang menarik untuk kita selama kita ngekos atau menjadi anak rantau. Hal yang seperti itu adalah hal yang menjadi part yang sangat menarik. Ya, itu Ketika yang menjadi mahasiswa dikenang rantau. nanti ya. Iya, yang akan dikenang nanti, mungkin yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita Anak nanti. Iya, seperti itu. Intinya banyaklah pengalaman ketika menjadi mahasiswa rantau itu sendiri, dan teman-teman yang lain juga mungkin pernah merasakan yang namanya itu tadi, kehabisan beras, mau minta uang sama orang tua tapi malu pasti malu. Nah, selanjutnya ini Kak, ada pertanyaan dari tim kreatif Bisik. Salah satunya itu, pernah nggak sih Kak rindu orang tua sampai menangis? Ya, ya pernah, namanya juga rindu orang tua kan. Tapi kalau rindu orang tua pasti ya menangis. Seperti itu kan. Pasti pernah juga rindu orang tua kan? Iya, Sampai kalau nangis. perempuan begitu. Nah, ini kan dari segi Ya, laki-laki juga atau mungkin hanya saya sendiri yang pernah rindu orang tua sampai nangis-nangis. Apalagi saya kan agak jarang pulang gitu. Jadi ya. Walaupun beberapa kali ada momen libur semester, tapi orang tua suka bilang, nggak usah dulu pulang, mending di Kendari saja. Ya, untuk mengurangi rasa rindu pada orang tua ya biasanya dengan aktivitas yang positif. Kak Freddy ini pernah nggak sih berada di titik terendah, paling terendah itu? Pernah. Kehilangan uang itu dicuri sama teman sendiri. Dan yang kedua itu adalah laptop saya belum cukup 24 jam setelah saya beli itu menggunakan uang beasiswa yang saya dapatkan, karena memang saya sangat butuh laptop hari itu, karena memang sangat banyak tugas dari kampus yang harus dikerjakan itu menggunakan laptop itu sendiri. Iya, mungkin belum rezeki ya, jadi ya sudah hilang. Hancur-hancur banget, sudah sampai stres, sampai hampir gila sepertinya, tapi enggak juga sih, hanya stres saja. Siapa sih yang enggak mau stres? Iya. Belum cukup 24 jam hilang begitu saja. Oh my God. Ya, itu karena temen ya, hati-hati untuk berteman. Terlalu percaya sama teman sendiri, dan karena sudah apa-apa itu bersama-sama, tapi ternyata malah kita ada udang di balik batu. Iya, ada udang di balik batu. Katanya seperti itu. Jadi jangan mudah percaya sama siapapun. Iya, kita ini sih lebih berhati-hati. Nah, selanjutnya itu ada dari tim kreatif Bisik juga. Ada nggak sih orang spesial nih? Waduh, selama kuliah ini? Selama kuliah ya ada sih, banyak orang spesial kalau untuk saya. Yang paling spesial itu adalah teman-teman saya sendiri. Saya sebagai anak rantau, di mana saya jatuh down, itu ada teman-teman saya yang menyemangati saya. Tapi kalau untuk yang sangat-sangat spesial nggak ada. Ada sebenarnya. Waduh, ada sebenarnya, tapi ya mungkin belum terlalu serius karena tuntutan dari orang tua juga. Kalau mama sendiri tuh dia bilang seperti ini, jangan dulu pernah urus pacaran, jangan pernah pacaran dulu. Nanti setelah kuliah, yang paling penting sekarang adalah kamu fokus kuliah untuk bangun karir kamu ke depannya. Setelah itu, ketika kamu sudah lulus kuliah, sudah wisudakan, bangun karir kamu sebaik mungkin, cari uang sebanyak mungkin. Kalau sudah ada uang, perempuan mana sih yang
nggak bisa Iya, datang seperti itu. betul. Ya, jadi seperti itu. Karena ujung-ujungnya itu perempuan yang dicari itu. Iya, tidak cari ketampanan laki-laki. Iya, betul. Percuma ganteng kalau nggak punya uang seperti itu kan. Nah, itu betul. Ada nggak sih Kak tips atau motivasi untuk mahasiswa yang sedang merantau supaya mereka kuat dalam perantauannya? Oke. Untuk kita semua teman-teman mahasiswa yang sedang berada di perantauan, ingat apa tujuan utama kita untuk merantau. Tujuan utama kita yang pastinya adalah untuk berkuliah. Jadi karena di belakang layar pasti ada orang tua kita yang mendukung kita mencari nafkah untuk kita bisa tetap lanjut kuliah. Jadi jangan sampai kita kecewakan mereka. Hargai perjuangan mereka karena tanpa mereka kita tidak akan bisa menjadi yang seperti saat ini. Jadilah anak yang baik, janji kepada diri sendiri untuk jadi orang yang sukses, kemudian kita bahagiakan kedua orang tua kita. Itu saja. Nah, demikianlah bincang asik bersama Kak Freddy Muhtar Lutfi. Terima kasih Kak yang telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang sudah stay mendengarkan sampai akhir, terima kasih juga. Jangan lupa tonton kami di episode selanjutnya. Tetap di Bisik Bincang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.